dugaan terkuat kami yang bersangkutan adalah korban. Pesannya apa? Pesannya adalah bahwa yang bersangkutan mendapatkan sebuah ancaman penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita kembali pada podcast yang kami selenggarakan. Tentu materi yang kami sampaikan nanti akan ringan-ringan saja. Semoga dengan materi ringan ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat, dan bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Semoga saja. Beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan pesan melalui Instagram dan melalui WA oleh salah satu korban pengancaman penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah seseorang yang mengalami ancaman terkait dengan penyebaran konten pornografi dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan pelaku? Yang kedua, apakah pelaku dari pengancaman penyebaran konten pornografi tersebut dapat dipidana? Tentu dari sebuah peristiwa hukum tersebut ada hal-hal yang memang perlu kita siapkan ketika kita mau melakukan sebuah upaya hukum. Rekan-rekan semua, perlu rekan-rekan ketahui bahwa sebuah permasalahan hukum bisa ataupun dapat kita upayakan melalui beberapa tahapan. Tentu tahapan tersebut tidak sebentar, juga membutuhkan waktu serta membutuhkan pemikiran yang jernih serta tidak gerusa-gerusu. Tidak menutup kemungkinan rekan-rekan semua tentu juga pernah mengalami dan atau mungkin saat ini rekan-rekan semua juga sedang mengalami hal tersebut. Bahwa kemudian ketika kita merangkai sebuah peristiwa, kronologi peristiwa hukum, mulai dari pra kejadian sampai pada waktu pasca kejadian, tentu kita akan mendapatkan sebuah alat bukti bahwa menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti ada 5. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Artinya apa? Sebelum kita melakukan upaya hukum, kita merangkai sebuah kronologi itu untuk mendapatkan sebuah alat bukti. Minimal alat bukti yang bisa kita dapatkan adalah petunjuk. Dalam petunjuk ini yang kemudian dapat kita gunakan untuk melaporkan pelaku penyebaran konten pornografi tersebut. Yang kedua, ketika pengancaman tersebut dilakukan dengan menggunakan alat elektronik, maka
aturan perundang-undangan yang tentu bisa kita gunakan adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Rekan-rekan semua, bahwa dari sebuah peristiwa hukum tersebut, ketika kita bisa merangkai satu persatu sebuah peristiwa hukum, merangkai kronologinya, sebuah kejadian, kapan, di mana, terus kemudian alat buktinya apa, saksinya siapa, ini nanti akan memudahkan kita ketika kita akan melakukan sebuah upaya hukum. Salah satu upaya hukum yang bisa kita lakukan adalah melakukan sebuah laporan kepada pihak yang berwajib. Tentu kita melakukan sebuah pelaporan itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa dasar. Akan tetapi ketika kita mengetahui, ketika kita bisa merangkai sebuah kronologi dari kejadian tersebut, maka kita akan dimudahkan ketika pada waktu melakukan pelaporan. Kenapa? Karena pada waktu pelaporan di pihak kepolisian itu kita juga akan diminta untuk membuat keterangan kronologi seperti apa dan bagaimana, kapan peristiwa tersebut terjadi. Saksinya siapa, alat buktinya apa. Ini tentu rekan-rekan semua ketika misalnya telah terjadi dan ataupun sedang mengalami dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dari peristiwa tersebut, tentu pelaku tidak lain adalah orang terdekat kita. Kenapa demikian? Karena memang terkadang ada pernah dan ataupun sedang menjalin hubungan dengan kita. Antara pelaku dengan korban ini tentu pasti ada hubungan baik. Pernah dan ataupun sedang melakukan hubungan baik. Nah, dalam hal ini mungkin ada konteks hal-hal yang memang tidak terpenuhi dengan secara otomatis, maka harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Lebih lanjut, kita sedikit mengungkap dasar pelaporan kita. Ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Mulai yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik disebutkan pasal sebagai berikut. Mohon izin saya membaca. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya 1. Memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Atau 2. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau penghapusan piutang. Artinya, menurut pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini sangat jelas
Di situ ada maksud dan tujuan dari penyebaran konten tersebut, konten pornografi tersebut. Artinya apa? Sehingga korban merasa dirugikan dengan adanya sebuah penekanan yang dilakukan secara zahir maupun batin oleh pelaku. Pelaku tidak mempunyai hak untuk mendistribusikan ataupun mentransmisikan. Nah, ini sebuah unsur tindak pidananya di situ. Maka kemudian ada dalam pasal 27B itu disebutkan dalam penjelasan ancaman pencemaran adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum. Bahwa kemudian dari pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Jadi sangat jelas bahwa orang yang melakukan pengancaman untuk mendistribusikan konten pornografi secara memaksa dan dapat merugikan orang lain serta menyerang kehormatan dari orang lain, maka ancaman hukumannya adalah 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Sangat jelas. Hal ini juga dikuatkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman dan membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kedua, kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan tersebut. Dalam pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 1. Dipidana karena mengancam, pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau ancaman akan membuka rahasia memaksa supaya A. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau B. memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana. Artinya di sini deliknya delik pengaduan. Nah, otomatis secara tidak langsung ketika kita bicara terkait dengan peristiwa hukum yang orang menanyakan kepada kami, secara tidak langsung jawabannya adalah dapat dipidana dengan ketentuan ketika kita melakukan sebuah aduan kepada pihak yang berwajib, maka kita harus menyertakan sebuah alat bukti dengan kronologi yang sedetail-detailnya. Terima kasih, jaga diri, jaga jari, dan jangan sampai dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.